Oke, halo teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin tentang karakteristik respon sistem. Eh, jadi respon sistem ini tuh menggambarkan perilaku dari respon ketika dia tuh diberi input gitu. Nah, di kasus dinamika sistem yang bakal diujiin itu kita pakai stepnya input step. Kalian bisa lihat input step kayak gini, kayak gitu. Nah, seperti yang terlihat pada gambar yang di layar, jadi itu tuh menandakan beberapa karakteristik dari respon sistem. Oke, mungkin aku jelasin satu persatu ya. Oke, sebelum masuk ke situ, aku pengen nambahin bahwa yang ada di gambar ini itu tuh respon sistem dari suatu fungsi orde 2. Jadi fungsi orde 2 itu kita bisa tuliskan kayak gini. CS per RS itu sama dengan omega n kuadrat per S kuadrat plus 2 zeta omega n kali S tambah omega n kuadrat, kayak gini. Oke, ini keep in mind. Mungkin bisa taruh di taruh sini aja. Oke, yang pertama itu ada yang namanya maksimum overshoot atau MP. Nah, dia itu biasanya digambarkan sebagai dalam persen gitu. Jadi berapa persen sih dia overshootnya? Jadi maksimum overshoot itu dia suatu titik ketika si nilainya itu paling jauh dari titik set pointnya, kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ada time delay atau TD. Nah, time delay ini adalah waktu yang diperluin buat suatu sistem buat mencapai setengahnya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai setengah dari nilai set point yang kita input. Oke, kemudian yang ketiga itu ada time peak atau TP. Jadi time peak ini waktu yang diperluin buat suatu sistem tuh buat mencapai ke titik maksimumnya. Ada di dalam kasus ini itu waktu ketika suatu responnya itu mencapai di maksimum overshoot gitu. Jadi kita bisa tulisin waktu untuk mencapai maksimum overshoot. Kemudian yang 4 itu adalah settling time atau time settling. Ini kita tulisin sebagai TS. Jadi ini itu jadi suatu respon ini kan lama-lama dia bakal stabil kan. Jadi si responnya itu dia lama-lama bakal menyesuaikan supaya si outputnya itu dia bakal lurus gitu. Nah, cuman kan pada kenyataannya hampir nggak mungkin bahwa suatu respon itu kayak bener-bener sesuai sama yang diharapkan, sesuai sama inputnya. Nah, makanya kita perlu ada toleransi supaya dia itu masuk kategori steady state. Nah, settling time di sini itu waktu yang diperluin untuk mencapai steady state.
Nah, buat mencapai steady state itu biasanya kita pakai toleransinya tuh 2% atau 5%. Jadi kalau misal si set pointnya tuh 100%, nah untuk yang toleransi 2%, maka dia tuh nilainya antara 98% sampai 102%. Kemudian buat yang toleransi 5%, maka dia tuh range-nya antara 95 sampai 105% dari nilai set point yang kita set kayak gitu. Jadi ini ada kriterianya, kriteria 2% sama kriteria 5%. Oke, next abis ini aku bakal ngejelasin rumus-rumus yang diperluin untuk menganalisis karakteristik dari suatu respon sistem. Nah, yang pertama tuh ada maximum overshoot. Jadi maximum overshoot itu rumusnya E pangkat negatif zeta itu damping rasio per 1 min zeta kuadrat. Kemudian ada time peak. Time peak ini rumusnya pi literally pi 3,14 bla 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 per omega d. Nah, omega d itu adalah frekuensi asli. Frekuensi asli itu maksudnya gimana? Jadi dalam suatu sistem apapun itu pasti kan ada yang namanya damping ratio atau rasio redaman. Jadi ketika dan suatu sistem tuh pasti mempunyai frekuensi natural. Jadi definisi dari frekuensi natural itu adalah frekuensi ketika dia itu redamannya 0 kayak gitu. Jadi ketika si frekuensi asli ini diberikan rasio redaman, maka dia akan menghasilkan omega d atau frekuensi aslinya kayak gitu. Nah, untuk si frekuensi asli ini tuh kita bisa tuliskan omega d sama dengan omega n kali akar dari 1 min zeta kuadrat. Gini. Nah, kemudian buat time settling kita bagi ke dua kategori ya, yang kategori 2% dan kategori 5%. Nah, buat kategori 2% itu tuh rumusnya 4 per sigma atau sama dengan 4 per zeta rasio redaman kali frekuensi natural. Ini untuk 2%. Kemudian untuk yang 5% itu 3 per sigma sama dengan 3 per zeta kali omega n. Ini itu 5%. Nah, kemudian ada time rise. Time rise itu rumusnya adalah pi min beta per omega d. Nah, beta itu apa sih? Jadi beta itu dia tuh perbandingan sudut antara frekuensi asli terhadap frekuensi natural. Jadi kalau kita gambarin di dalam koordinat s, jadi di sini itu ini sigma, ini jw, nah jadi dia akan menghasilkan perbandingan yang kayak gini, kayak gitu. Wait. Nah, jadi rumusnya si beta itu adalah sin inverse dari frekuensi asli per frekuensi natural kayak gini.
Jadi intinya dalam karakteristik respon sistem itu yang perlu kita hafalin tuh ini, yang ada di kotak merah gitu. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ke study case. Oke, soal yang pertama, misal kita punya satu respon sistem tuh yang mempunyai pertama damping rasionya itu 0,6, kemudian frekuensi naturalnya itu 5 radian per second. Oke, kemudian kita pengen cari time rise, time peak, maximum overshoot, dan settling time. Oke, jadi dari rumus-rumus yang ada di atas, yang paling gampang itu kita nyari frekuensi asli. Jadi omega D itu sama dengan omega N kali 1 min beta kuadrat. Nah, dari nilai yang kita ketahui, maka kita bisa dapat si omega D nya itu 4. Tuh. 1. Kemudian buat nyari rise time ini kan sama dengan pi min beta per omega D kan. Omega D kita udah tahu, kita tinggal nyari si beta. Tuh. Beta itu kita bisa tulisin kayak gini, min 1 omega D per sigma. Oh ya, aku kelupaan satu hal. Jadi sigma ini adalah perkalian dari damping rasio kali frekuensi natural, dan ini akan menghasilkan nilai 3. Jadi beta ini dalam bentuk lain kita bisa tulisin sebagai tangent min 1 kali omega D per sigma, kayak gitu. Jadi omega D kita udah tahu, sigma kita udah tahu, maka tinggal masukin aja. Ini 4/3, ini sama dengan 0,93 radian. Oke, yang perlu diingat adalah ketika kalian mencari nilai beta, itu kalian ubah ke bentuk radian, jangan bentuk ke derajat kayak gitu. Jadi kita bisa dapetin time rise-nya itu 3,14 min 0,93 per 4, maka 0,55 sekon. Oke, clear. 1. Oke, yang kedua, kita pengen nyari time peak. Time peak itu apa sih? Time peak itu kan pi per omega D. Langsung aja, gampang. Pi per omega D langsung dapat 0,785 sekon. Kemudian ada maximum overshoot, itu kan min berapa, zeta pi per akar dari 1 min zeta kuadrat. Berarti dari sini kita bisa dapat nilainya tuh 0,095 atau 9,5%. Oke, time rise udah, time peak udah, maximum overshoot udah, kemudian settling time. Time settling itu kita pakai yang kriteria 2%. Jadi ini 4 per zeta kali omega n, berarti 1,33 sekon. Oke, clear, gitu aja. Nah, soal barusan yang kita bahas itu adalah salah satu model soal yang biasanya keluar di UTS. Jadi soal model pertama itu langsung diketahui variabelnya apa aja. Kemudian soal model kedua itu kalian bakal dikasih suatu
persamaan umum transformasi Laplace order 2. Jadi misal ini CS per RS itu sama dengan misal ya, ini 49 per ini S kuadrat tambah 3S plus 49. Nah dari sini itu tuh kita bisa dapat beberapa informasi sekaligus. Ada dua variabel yang bisa kita dapat. Jadi lihat lagi ke persamaan umum transfer function order 2 itu bentuknya kayak gini. Jadi dari sini kita bisa langsung tahu nih, oke, frekuensi natural 7 radian per second. Kemudian ini adalah 2 zeta omega n. 2 zeta omega n itu sama dengan 3. Omega n kita dapat, berarti ini zetanya sama dengan 3 per 14. Kayak gitu. Jadi nanti dari informasi ini, dua informasi ini tuh krusial banget buat mencari variabel yang lain, mulai dari time peak time, rise time settling, terus maximum overshoot dan sebagainya. Jadi banyak-banyakin aja latihan soal di karakteristik respon sistem dan apalin aja rumusnya kayak gitu. Mungkin sekian dulu dari pembahasan karakteristik respon sistem. Thank you guys.